Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Harsono, kelas F22C, NIM PBC 22074. Berdasarkan tugas yang telah diberikan, membuat 5 jenis wacana, yaitu 1. Eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Kita mulai dari wacana eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition, yang berarti membuka atau memulai. Memang karangan eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, mengurai, dan menerangkan sesuatu. Dalam wacana eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah informasi. Hal utama yang dikomunikasikan terutama berupa data faktual, suatu analisis atau suatu penafsiran yang objektif terhadap seperangkat fakta. Mungkin sesekali berupa fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian yang khususnya, asalkan tujuan utamanya untuk memberi informasi. Karangan eksposisi itu jelas seringkali disertakan gambar, dena, peta, dan angka-angka. Contoh wacana eksposisi yaitu vitamin A. Vitamin A terdapat dalam mentega, ikan, sayur, buah-buahan berwarna kuning, dan sayur-sayuran. Diet yang rendah vitamin A dapat menyebabkan resintesis yang menurunkan terhadap infeksi, nafsu makan yang menurun, dan pencernaan makanan yang tidak sempurna. Pada mata dapat menyebabkan sepoltamia. Pada kulit, kekurangan vitamin A menyebabkan timbulnya bintik-bintik atau benjolan pada lengan, bahu, dan tungkai dengan ukuran yang berbeda-beda yang mengelilingi folikel-folikel. Biasanya mulai pada bagian depan dan samping lengan atas, kemudian menyebar ke bagian lengan tungkai, bahu, perut, dan akhirnya bila sampai berlarut-larut dapat menjalar ke muka. Penonjolan-penonjolan ini keras, kering, warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya, dan tengahnya terasa tajam di muka menyerupai jerawat, dan kulit muka sering kali kering sekali. Kelebihan vitamin A juga memberi gejala yang tidak dikehendaki orang. Dilaporkan terjadi pada anak-anak yang orang tuanya memberikan terlalu banyak vitamin A. Gejala-gejala kelebihan vitamin A: rambut rontok, juga alis mata. Rambut yang tinggal menjadi kasar dan kering, bibir pecah-pecah, pigmentasi, dan gatal-gatal pada kulit. Pada orang dewasa, gejalanya terjadi sakit-sakit pada sendi tulang, pembentukan sisik-sisik pada kulit, dan kerut-kerut di pinggir mulut dan lubang hidung. Rambut rontok yang ketinggalan pun menjadi kasar dan kering, serta pigmentasi pada kulit, muka, dan leher. Bila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan gejala-gejala seperti lelah, nyeri otot, nafsu makan menurun, sakit kepala, dan penurunan berat badan. Dengan menghentikan vitamin A dalam beberapa minggu, gejala ini akan hilang. Kedua, wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk teorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Melalui argumentasi, penulis atau pembicara ingin menunjukkan sesuatu hal yang dianggap benar atau salah serta didukung fakta-fakta. Wacana argumentasi adalah satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Tujuan wacana argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Goiskeraft 2010-200 menerangkan untuk membuktikan suatu kebenaran argumentasi mempergunakan prinsip-prinsip logika. Ciri paragraf argumentasi yaitu: A. Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. B. Alasan, data, atau fakta yang mendukung. C. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Data dan fakta yang digunakan untuk menyusun wacana atau paragraf argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Contoh wacana argumentasi: menyetop bola dengan dada dan kaki dapat dilakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan, kepala sering memperdayakan kiper,
mengambil bola dari kakinya. Operan bola tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Analisis data. Dari data tersebut bisa dikatakan wacana argumentasi sebab mempengaruhi pembaca agar dapat menerima wawasan berdasarkan data yang disajikan. Wacana persuasi. Wacana persuasi dalam buku Goiscraft, ia mengemukakan persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Karena tujuan terakhir adalah agar pembaca dan pendengar melakukan sesuatu, maka persuasi dapat dimasukkan dalam cara-cara mengambil keputusan. Paragraf persuasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk paragraf persuasi yang dikenal secara umum adalah propaganda, yang dilakukan berbagai badan, lembaga, atau perorangan. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasi banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. 4. Wacana narasi. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan sebuah kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Keras juga mengatakan unsur terpenting dalam narasi adalah unsur tindakan atau perbuatan. Namun sebagai pembeda dengan wacana deskripsi, maka harus ditambahkan unsur kronologi atau rangkaian waktu. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah 1. Kejadian, 2. Tokoh, 3. Konflik, 4. Alur atau plot, 5. Latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagaimana menulis wacana-wacana lain, dalam menulis wacana deskripsi ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Menentukan topik karangan deskripsi, 2. Merumuskan tujuan mengarang deskripsi, 3. Mencari, mengumpulkan ataupun memilih bahan, 4. Membuat kerangka karangan, 5. Mengembangkan karangan. Contoh wacana narasi, yaitu kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7.00. Agar tidak terlambat, aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat-lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku-buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini. Selanjutnya aku makan pagi, lalu kira-kira pukul 6.00 aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya aku ke sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi. Maklum, angkutan kota seringkali berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat agak siang, wah bisa terlambat sampai di sekolah. Di sekolah aku belajar selama kurang lebih 6 jam. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45. Itu untuk hari-hari biasa. Hari Rabu aku pulang pukul 14.30 karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dulu. Khususnya hari Jumat aku bisa pulang lebih awal, yaitu pukul 11.00. Paragraf narasi di atas berisi sebuah fakta. Apabila dicermati, paragraf tersebut berisi urutan peristiwa. Bangun pukul 4.00, mandi, sholat subuh, berpakaian, mengecek buku, makanan, pagi, berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang sekolah. Rangkaian peristiwa tersebut dialami oleh tokoh aku. Aku mengalami konflik dengan dirinya sendiri, yaitu kebiasaan setiap hari. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal yang dideskripsikan. Oleh sebab itu, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang dilengkapi dengan hal-hal yang dapat merangsang panca indera. Contoh seperti keadaan banjir, suasana di pasar, dan sebagainya.
mana menulis wacana-wacana lain. Dalam menulis wacana deskripsi ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Menentukan topik karangan deskripsi, 2. Merumuskan tujuan mengarang deskripsi, 3. Mencari, mengumpulkan, ataupun memilih bahan, 4. Membuat kerangka karangan, 5. Mengembangkan karangan. Contoh wacana deskripsi. Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliwera kian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai. Kebanyakan para pedagang adalah wanita. Menariknya, di pasar terapung ini juga masih berlaku barteran antar pedagang. Tidak ada organisasi pedagang sehingga jumlah mereka yang berjualan tak terhitung. Mereka datang untuk berjualan dan bubar dengan sendirinya. Ketika matahari pagi mulai terik, pasar terapung tidak memiliki organisasi seperti pada pasar di daratan, sehingga tidak ada tercatat berapa jumlah pedagang dan pengunjung atau pembagian pedagang berdasarkan barang dan dagangannya. Pasar ini unik karena selain transaksi dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat tetapi terus bergerak mengikuti arus sungai. Keunikan ini membuat pasar terapung ini disebut sebagai Pasar Balarut. Pasar terapung yang terkenal di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar terapung di Kalsel ini mulai melakukan aktivitas transaksi jual beli pada subuh hingga pukul 10 pagi. Dan beberapa pasar terapung di Kalimantan Selatan yang terjadi objek wisata terkenal adalah Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin dan Pasar Terapung Lok Baitan di Sungai Tabuk, Banjar. Pasar terapung juga ditemukan di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Analisis data dari bacaan di atas dapat dilakukan wacana deskripsi sebagai menjelaskan atau menggambarkan keadaan dan suasana pasar di suatu daerah. Hal ini agar orang mengetahui bagaimana keadaan pasar. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.